Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat geografi, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih membahas mengenai wilayah dan tata ruang. Dalam penerapan tata ruang wilayah, pastinya terdapat berbagai masalah yang terjadi. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan upaya penanggulangan penerapan tata ruang wilayah Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video berikut ini ya. Tahukah kamu apa saja permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah Indonesia? Adapun permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah Indonesia meliputi 1. Jumlah penduduk yang sangat besar dan kemiskinan. 2. Kesenjangan antar wilayah. 3. Bencana alam yang tinggi. 4. Krisis pangan energi air. 5. Perubahan iklim. Dan 6. Kerusakan ekologi. Permasalahan dan upaya penanggulangan penerapan tata ruang wilayah Indonesia. Yang pertama, jumlah penduduk yang sangat besar dan kemiskinan. Seperti yang kita tahu, penduduk Indonesia saat ini hampir mencapai 275 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar dan disertai dengan kemiskinan nantinya akan menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, pemerataan jumlah penduduk perlu dilakukan dengan cara transmigrasi, sehingga penduduk tidak terpusat di satu wilayah. Dan wilayah sebagai transmigran juga mampu memperbaiki permasalahan kemiskinan, yaitu dengan banyaknya pekerjaan yang ada. Yang kedua, kesenjangan antar wilayah. Kesenjangan di Indonesia masih banyak terjadi. Misalnya saja, dapat kita lihat dalam gambar. Di samping sudah majunya suatu wilayah, tetap saja masih terdapat wilayah lain yang masih mengalami ketertinggalan. Dalam rencana tata ruang wilayah nasional, telah ditetapkan Indonesia yang memuat 112 kawasan dengan dua pertimbangan utama, yaitu regionalisasi dan pemerataan. Kesenjangan harus diminimalisir dengan kemudahan akses, sehingga antar wilayah akan mudah untuk memeratakannya. Yang ketiga, bencana alam yang tinggi. Wilayah Indonesia didominasi oleh ancaman bencana yang tinggi. Misalnya saja seperti yang terdapat dalam gambar, yaitu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Tidak hanya itu, tersebarnya gunung-gunung api di berbagai wilayah Indonesia juga akan menjadi sebuah ancaman bagi proses pembangunan tata ruang. Dalam hal ini, Indonesia perlu merubah manajemen bencana dengan instrumen penataan ruang, yang bertujuan bukan hanya untuk menghapuskan secara keseluruhan risiko dari bencana, tetapi untuk mengurangi kerentanan, meminimalisasi dampak dan kerugian potensial akibat bencana yang ditimbulkan. Yang keempat, krisis pangan energi air. Dalam hal ini, kebijakan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pelestarian sawah abadi sebagai perlindungan lahan-lahan sawah beririgasi untuk mengatasi krisis pangan. Selain kebijakan pelestarian sawah abadi, dapat juga dengan mengoptimalkan lahan cadangan yang terdapat di luar Pulau Jawa, seperti Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Nangro Aceh Darussalam, dan Nusa Tenggara Barat. Yang kelima, perubahan iklim. Dalam hal ini, diperlukan upaya mitigasi serta adaptasi. Dalam hubungannya dengan mitigasi, penataan ruang dapat memberikan kontribusi nyata dalam reduksi untuk pengaturan emisi karbon. Yang terakhir, kerusakan ekologi. Telapak ekologis merupakan gambaran jumlah lahan produktif, baik darat dan laut, yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup suatu populasi dalam memproduksi dan mengkonsumsi semua sumber daya, termasuk limbah yang dihasilkan yang dapat digunakan untuk melihat tingkat keberlanjutan suatu wilayah. Dalam hal ini, Indonesia harus menata strategi pembangunannya agar tidak menjadi defisit.
Nah, itulah tadi pembahasan mengenai permasalahan dan upaya penanggulangan penerapan tata ruang wilayah Indonesia. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.